Mengapa sih banyak orang yang mengejar cinta dari luar, padahal ia sendiri belum bisa nih mencintai diri sendiri, belum bisa menerima diri sendiri, cenderung ya udah aku maunya tuh dicintai dulu aja gitu. Ya, karena sama sih sumbernya, rata-rata itu edukasi dari kecil gitu loh. Jadi untuk mendapatkan cinta itu ada syaratnya. Untuk merasa dicinta itu adalah dari luar. Untuk merasa nyaman aku harus digendong. Untuk merasa nyaman aku harus dipuji atau mendapatkan sesuatu pengakuan dari luar gitu. Sehingga ketika dewasa, untuk aku merasa aku oke itu berarti aku harus dapat like banyak di medsos gitu ya. Untuk aku bahagia tuh kalau aku dapat pengakuan dari orang lain gitu. Nah, itu yang menjadi habit. Jadi sirkuit di otaknya sini, neuronnya ketika terhubung bahwa kamu harus mendapatkan cinta dari luar. Ada nggak anak kecil yang dididik cinta itu dari dalam? Nah, kamu itu adalah si cinta itu. Kayak gitu loh, kamu adalah cinta yang memancar. Jarang yang mendapat itu, sehingga apa? Untuk mendapatkan cinta harus dari luar. Nah, sayangnya luar yang mau ngasih cinta ini juga orang yang kekurangan cinta gitu. Kebanyakan nggak, misalkan nih aku butuh air minum gitu kan. Ini air minumku kan kurang gitu ya, mereknya kelihatan ya. Kurang nih, air minumnya kurang gitu. Terus aku mau minta kamu, tapi kamu juga kekurangan minum gitu loh. Jadi kayak gimana? Ini kok nggak peka-peka sih, nggak ngasih air minum gitu loh. Ya kan, padahal kamu sendiri juga kekurangan. Nah, kenapa kita tidak mengupayakan diri kita adalah sumber air itu sendiri, sehingga kita tidak berkekurangan. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang harus mendapatkan cinta dari luar karena sudah salah didik sejak kecil, sehingga harus mencari dari luar. Tapi yang perlu disadari adalah, ingat ya, orang di luar Anda belum tentu kepenuhan cinta. Bisa jadi dia kekurangan cinta, dia ada trauma, ada luka, ada kesedihan. Ini yang membuat apa? Looping, membuat nggak selesai, atau lingkaran setan atau rantai setan yang nggak berujung gitu loh. Nggak selesai-selesai gitu. Rumah tangga nggak bahagia-bahagia karena ya dari istri mengharapkan cinta dari pasangan, pasangan sendiri kekurangan cinta dari masa kecil dan sebagainya. Nah, maka kembali lagi, waktu saya nulis ebook tentang energi cinta ini, jangan-jangan ini yang dicari banyak orang gitu loh. Ketika orang sudah memancarkan cinta, penuh ketenangan, kedamaian, kelimpahan, dekat dengannya, ya inilah kehidupan yang ideal gitu. Kayak gitu. Nah, apakah orang yang selingkuh itu juga sebenarnya kekurangan cinta, Mas Mo, yang itu dia nggak bisa menemukan di pasangannya, kemudian menemukan di orang lain? Ya, salah satunya itu. Karena gini, kebanyakan orang tuh kalau luka itu diabaikan atau dicuekin. Nah, luka yang diabaikan dia itu tidak hilang, dia itu mengendap. Mengendapnya ini apa? Memancarkan rasa kekurangan. Kalau dia tidak disentuh dengan cinta, disentuh dengan cinta apa? Dengan cinta diri ya, bukan dari orang lain. Gitu. Maka dia akan mencari dari luar. Gitu loh. Jadi kalau orang tidak punya cinta dari dalam, dia akan mencari dari luar. Termasuk dari pasangan tuh mencari dari luar. Nah, ketika dari pasangan nggak dapat cinta, di luar ada yang menawarkan cinta, itu yang terjadi. Gitu. Itu yang terjadi. Kebanyakan orang yang selingkuh karena kekurangan cinta. Kebanyakan ya, tidak selalu, tapi kebanyakan kayak gitu. Tapi orang yang kekurangan cinta itu juga termasuk korban dari masa lalu. Dari masa lalu, iya. Makanya bagaimana menyentuh luka dengan cinta itu dari cinta yang dari dalam. Bukan tolong dong istriku sentuh lukaku dengan cintamu, enggak begitu, karena istri pun bisa jadi ada luka juga gitu loh. Ibaratnya aku pengen duri ini dicabut, tapi istri meluknya badannya juga penuh duri, malah nambah nancep lagi kan gitu. Maka ini harus diupayakan sendiri. Cinta yang dari dalamnya harus mancar. Nah, bagaimana memancarkan cinta yang tanpa syarat? Anda bisa membedakan cinta yang dari dalam itu betapa dahsyatnya, dan cinta yang dari luar tuh sebenarnya ya bunga-bunga semu aja sih gitu loh. Tapi yang sebenarnya dari dalam, karena ini langsung connect dengan energi cinta ilahi gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Tadeus 17 Shop.
Kalau mengorbankan diri untuk pasangan demi keutuhan, apa itu masuk dalam energi kekurangan, Mas? Ya, jadi kalau berkorban itu gini ya, berkorban itu bisa menjadi jebakan juga. Karena apa? Orang yang terlalu banyak berkorban, akhirnya dia tidak mencintai diri. Harus orang lain dulu. Dan servonya, pengulangannya biasanya dia diperlakukan seperti itu terus. Gitu ya, misalkan berkorban demi keutuhan gitu ya. Nggak apa-apalah aku di KDRT atau nggak apa-apalah suami selingkuh berkali-kali, aku mempertahankan anak. Ini kan berkorban. Justru ini nggak selesai-selesai, jadi servo. Gitu loh, jadi servo. Kemarin pas private sampai ada seorang istri itu, sorry ya, saya tidak sebut namanya lah. Ada seorang itu sampai mesenin suaminya tuh cewek lain gitu loh. Daripada kamu di luar aku, sini tak pesenin gitu loh. Aku aja yang milih. Sampai seperti itu. Saking apa? Berkorbannya. Jadi berkorban ini kalau terlalu, sesuatu itu kalau terlalu tidak baik, itu bisa membuat apa? Pengulangan masalah yang nggak selesai-selesai, nggak berujung. Gitu loh. Tapi ketika Anda penuh dengan cinta, pengorbanan itu bukan yang berkorban, aku nggak usah dululah, yang penting orang lain, begitu. Aku mengutamakan orang lain, atau aku memberi orang lain karena aku sudah penuh, gitu loh. Kalau berkorban itu beda, aku sendiri kurang, tapi aku mau memberi untuk orang lain. Ini tinggal bom waktu, gitu loh. Makin habis, cintanya makin habis ya, mati rasa lah, dan akhirnya apa? Pengulangan masalah tidak selesai-selesai. Atau berkorban di finansial, saya juga pernah, gitu ya. Ada teman saya yang anaknya nangis-nangis karena nggak bisa beli susu, saya berkorban. Gitu ya, saya berkorban untuk bantu finansial sebagainya. Tapi saya sendiri ya masih punya cicilan, kartu kredit dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Finansial saya tidak baik-baik. Begitu saya belajar tentang energi, saya fokus ke diri saya dulu, bukan egois ya. Saya fokus ke diri saya benerin diri saya perbaiki energi saya. Sekarang saya bisa bantunya lebih banyak daripada yang dulu. Kalau dulu hanya teman saya mungkin sekitar ratusan ribu, dan itu pun ya sebulan sekali atau seminggu sekali. Kalau sekarang udah bisa lebih banyak. Karena apa? Diri diberesin dulu. Jadi buat teman-teman yang terlalu berkorban, hati-hati. Ada diri Anda yang di dalam yang menjerit, yang mau pengen disentuh. Aku dong diperhatiin, aku dong disayang, aku dong butuh dicinta, yang dari dalam. Tapi orang yang mencintai diri tidak, tadi ya kita sudah bahas tentang bedanya egois. Dia tidak egois, gitu loh. Tapi dia tidak mengizinkan luka dari luar, karena aku begitu mencintai diri. Tapi tetap peduli, bukan berarti terus nggak peduli sekitar. Nah itu baru yang egois gitu. Oke, nah ini menyambung ke pertanyaan dari Kak di Bejo. Yang dimaksud cinta dari diri itu apa? Sama dengan rasa senang, Kak? Rasa senang tergantung ya. Rasa senangnya dari mana? Kalau rasa senangnya dari luar, contoh nih, diberi sesuatu Anda senang, berarti itu bukan yang dari dalam. Gitu loh. Rasa cinta ini yang seneng, udah pokoknya aku hari ini seneng aja. Itu pernah nggak ngalamin gitu? Kok hari ini aku seneng banget ya? Tapi bukan karena ada apa-apa loh ya. Itu namanya cinta dari dalam. Itu namanya seneng dari dalam. Tapi kalau senengnya pas dapat bonus misalkan gitu, atau disemangati ayang gitu ya, atau bangun tidur dikasih morning, ada love gitu ya, atau bangun tidur, biasanya cewek apa sih bangun tidur sukanya baca chat apa? Bukti transfer ya. Betul. Ada bukti transfer gitu kan, baru seneng. Nah ini yang dari luar gitu loh. Ini yang sementara, yang tidak abadi. Nah kalau yang dari dalam, nggak harus nunggu ada apa-apa dulu. Aku hari ini energik banget, aku seneng banget gitu loh. Karena orang yang cinta dari dalam itu energik loh. Dia tuh nggak layu, nggak lemes. Kebayang ya, orang jualan dari rumah ada masalah gitu kan, lesu, lemes gitu ya. Orang mau beli ada ngeras-arasan gitu loh. Tapi kalau energik penuh cinta, wah itu luar biasa. Iya, benar-benar tanpa syarat gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad Nailul Fauzi. Mau nanya, kalau low frekuensi, apakah kita harus ada keberanian untuk tampil cinta sambil memeluk? Tampil cinta sambil memeluk di low frekuensi. Ya low frekuensi itu harus ya. Jadi ketika frekuensinya lagi di bawah, ada energinya apa tuh gitu. Coba dideskripsikan. Apakah cemas, khawatir, takut, apakah malu, apakah rasa bersalah, ya, apakah kesedihan yang mendalam gitu. Nah, habis itu si rasa itulah yang dipeluk dengan cinta. Karena cinta ini besar banget, teman-teman. Dia tidak ada lagi hitam putih, dia tidak ada lagi dualitas lah ya. Dualitas, tidak ada lagi keterpisahan, dia itu keutuhan gitu loh. Nah, kalau ini meluk yang namanya rasa tadi, maka
rasa itu akan melebur bersama menjadi energi cinta, kembali menjadi cinta gitu. Oke, nah kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah cinta yang dari dalam itu membantu kita mengakhiri pola hutang yang berulang, Mas Bimo? Sangat bisa. Oh, sangat bisa. Itu Sangat gimana? bisa. Karena penyebab hutang itu apa dulu gitu? Penyebab hutang itu kan rasa kekurangan. Kalau diri sudah penuh rasa kelimpahan, sudah nggak perlu lagi, nggak ada motivasi untuk hutang. Contoh gini, memicu awal hutang itu kan biasanya kalau nggak gengsi, bisa jadi karena spekulasi, bisa jadi program di bawah sadar yang nggak benar gitu ya, ada luka di masa lalu, sehingga dia berhutang. Contoh, orang gengsi. Orang gengsi ini karena apa sih? Luka kan gitu. Betul. Karena nggak mau dikalahkan yang lain kan, sehingga harus terpaksa harus ngutang. Pemicu hutang tuh rata-rata ya, kecenderungannya kebanyakan bukan untuk bertahan hidup. Kalau untuk makan tuh manusia tuh sudah dibekali dengan segala daya upaya bisa makan tanpa utang. Serius. Gitu loh. Tapi pemicu awalnya, kecuali nih, cicilan sudah banyak, gaji nggak nutup, ya untuk makan aja harus ngutang. Tapi awalnya nggak di situ. Maka kalau orang sudah penuh dengan rasa kelimpahan, nggak ada motivasi untuk ngutang. Gitu. Berapa banyak beberapa sampai ada satu bank yang sama sih menawari beberapa kali untuk saya untuk berutang. Nggak ada motivasi untuk ngutang, walaupun mas ini bisa cair sekian M loh. Nggak mau ngutang gitu loh. Nggak mau, saya mau dari apa yang ada aja gitu, saya kembangkan apa yang ada saja gitu loh. Nah, ketika orang sudah penuh dengan cinta, rasa dari dalam ini penuh dengan syukur, tenang, damai, nggak ada motivasi untuk ngutang. Gitu. Nah, orang-orang yang ngutang pemicunya situ, misalkan gengsi atau spekulasi, nggak sabar. Nggak sabar ini apa? Kemelekatan, gitu loh. Kemelekatan, sehingga apa? Wah, ini kalau apalagi di zaman yang serba instan, zaman serba digital, kayaknya kalau dengan cara ini aku bisa kaya lebih cepat. Karena nggak sabar, akhirnya spekulasi. Ternyata malah jatuh gitu loh. Nah, kayak gitu itu yang menjadi penyebab hutangnya itu. Maka kalau diri sudah penuh dengan rasa kelimpahan, salah satunya adalah cinta, ketenangan, kedamaian. Satu, tidak punya motivasi hutang. Yang kedua, cek finansialnya, karena teman-teman perlu mengalami sih apa yang sudah saya alami. Ketika saya membereskan vibrasi saya, bagaimana saya ketemu circle yang lebih, bagaimana saya bisa ada hal-hal yang mensupport. Nanti semesta yang akan mengkondisikan Anda ketemu siapa, Anda ada dorongan harus belajar apa, Anda menjadi mengasah skill yang bagaimana, peluang yang datang bagaimana. Teman-teman akan masuk di tataran-tataran yang tidak logik, yang di atas logika. Gitu. Di buku Ripen saya juga sudah membahas tentang bagaimana bahayanya terlalu mengandalkan logika. Salah satunya adalah di bab yang membuka samudera kemungkinan. Nah, supaya apa? Supaya kita masuk dalam kehidupan yang tanpa batas. Supaya kita masuk ke hal-hal yang di atasnya logika. Tidak masuk akal, tapi masuk rekening. Teman-teman silahkan tonton di video saya di YT yang pemulung jadi miliarder. Itu salah satu contoh orang yang tidak selalu memakai akal, tapi masuk rekeningnya luar biasa. Nah, itu loh cara masuknya nanti yang kita bahas bareng-bareng. Bagaimana supaya diri berada di rasa kelimpahan, kita melibatkan energi-energi yang tiada batas. Tiada batas itu artinya tidak dibatasi pikiran logik. Kayak gitu. Oke, nah ini ada satu teman kita yang di TikTok ada yang komen, buku Ripennya rekomendasi banget mas, makasih ilmunya ya, saya sudah order. Thank you. Mei baru mau baca testimoni buku nih mas Bimo. Oke, boleh. Mei setelah dulu ya ini ya. Oke, silahkan. Nah ini ada testimoni dari teman-teman kita yang ada di komentar maupun japri, teman-teman nanti bisa tolong ini editor bisa ditampilin. Dari Kak Fahma Raharjo, alhamdulillah bukunya sudah saya terima Om, sudah mulai mempraktekkan ilmunya dan benar-benar terjadi banyak perubahan dan keajaiban. Banyak rezeki datang dari arah tak disangka, bahkan ada orang yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan izinnya datang ke rumah memberi bingkisan. Terima kasih Om Bimo. Ini salah satu testimoni. Ada juga yang testimoni, sebentar ini saking banyaknya ya, saya jadi bingung ya.
Nah, alhamdulillah terima kasih Mas Bimo, banyak ilmu di buku. Setelah membaca dan memahami buku Repent, diterapkan sehari-hari, mengerti kesadaran hidup, banyak bersyukur, mulai bangun tidur serta aktivitas pagi sampai menjelang tidur, memberi partisipasi pada alam semesta, banyak-banyak syukur, bisa mengendalikan emosi negatif menjadi emosi yang positif. Sekali lagi terima kasih guru kehidupanku Mas Bimo. Caranya gimana untuk dapat buku? Teman-teman bisa masuk ke profil sini ya, atau bisa ke sini, atau ketik aja di TikTok ya, buku Repent gitu, nanti akan ketemu kok. Pastikan yang asli ya, karena sudah ada yang memalsukan, jadi cuman fotokopian, kemudian blur-blur yang di dalam tidak bersih. Pastikan di profil saya itu yang asli dari Repent Store ya, gitu. Jadi bukunya itu justru malah lebih tipis, tapi asli, dan cetakannya itu benar-benar kelihatan detail banget. Kalau teman-teman yang paham energi, akan beda energinya megang buku palsu sama asli, akan beda banget. Apalagi kita mau belajar tentang energi ya, jangan sampai teman-teman, karena gini, memutuskan membeli palsu itu adalah rasa kekurangan gitu loh. Kan aku duitnya dikit, jadi aku tak beli yang palsu aja. Nah itu tuh bahaya, memancarkan rasa kekurangan. Aku tak yang bacakan aja lah gitu ya. Kalau bisa yang ori, beli ori supaya rezekinya juga ori itu. Oke, gitu.